Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi semester 2 ini. Pada kelas manajemen B ini ya, manajemen B. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Dan mengawali perkuliahan pada siang hari ini, kita sama-sama awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar dan mengajar di semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah. Pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan terakhir atau mungkin minggu depan sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Dan insya Allah ujian akhir semester akan dilaksanakan pada awal bulan Juli ya, kisaran tanggal sesuai edaran ini untuk Universitas 11 April sendiri ya, dan saya kira Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sama ya. Kita memulai pada tanggal 11 Juli atau lebih tepatnya 12 Juli karena 11 Juli merupakan hari Tasyrik, hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, dari mulai tanggal 9, berarti tanggal 11 Senin itu libur ya, dan kita akan memulai perkuliahan atau lebih tepatnya ujian akhir semester itu pada tanggal 12 ya, hari Selasanya. Dan mudah-mudahan pada perkuliahan siang hari ini termasuk sampai ujian akhir semester nanti ya, di semester 2 ini mendapatkan kemudahan, kemudian kelancaran, kesehatan juga, dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman, kemudahan, kemudian juga kemampuan untuk mampu mengimplementasikan terutama ya, dan bisa bermanfaat baik diri sendiri, keluarga maupun umat yang lainnya ya. Dan mudah-mudahan saya kira kelak kalaupun memang ada yang terserap di lembaga-lembaga keuangan syariah terutama ya, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bekal dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kerja ke depannya. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen B di semester 2 ini, pada kesempatan siang hari ini pokok bahasan atau tema bahasan kita yakni pemberdayaan ekonomi rakyat berlandaskan pada ekonomi syariah. Kemarin kita sudah pemberdayaan ekonomi umat ya, sama juga, tapi berlandaskan pada lebih aplikatif kepada lembaga unit simpan pinjam syariah kemudian ke kontren ya. Betulnya mungkin agak terbalik ya, seharusnya materi yang hari ini yang mungkin harusnya minggu kemarin ya, karena ini masih bersifat umum. Jadi hampir sama, ada yang diberdayakan siapa, masyarakat yang kurang berdaya atau bahkan tidak memiliki daya, artinya masih dalam kondisi fakir, tidak memiliki kemampuan usaha. Nah ini bisa menjadi punya kemampuan usaha, jadi berdaya. Kemudian yang sudah punya kemampuan pun pemberdayaan atau lebih berdaya dalam arti lebih produktif kembali dengan inovatif dan kreativitas yang lebih lagi gitu ya. Jadi
seperti kreativitas dan inovasi. Nah, biasanya inovasi bentuknya ya. Nah, artinya terobosan-terobosan sehingga memiliki daya atau nilai tambah ya, value added dari sebuah produk yang biasa kita hasilkan menjadi lebih kembali. Nah, konteks kita hari ini adalah pemberdayaan ekonomi rakyat atau umatnya ini, baik yang belum punya daya kepada yang lebih punya daya, yang sudah punya daya pun kepada lebih inovatif dan kreativitas. Jadi ini lebih berdaya, cuma melalui ekonomi syariah. Artinya melalui proses-proses perekonomian berlandaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama, dalam hal ini aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umatnya ya. Nah, dalam hal ini syariah tentu saja karena ini ekonomi syariah, jadi syariah yang kita pahami adalah merupakan syariah muamalah, bukan syariah ibadah ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, jelas beberapa transaksi sudah kita bahas, ada beberapa dalam ekonomi syariah kita mengenal minimal 5 prinsip atau bahkan 6 prinsip ya. Jadi yang pertama prinsip titipan. Nah, biasa dalam dunia praktisi, baik di dalam hukum adat maupun praktisi lembaga keuangan, kita mengenal wadiah ya, titipan. Ada jenis dari wadiah ini minimal ada dua ya, ada wadiah yad amanah dan wadiah yad ademanah ya. Dan ini pernah kita bahas gitu ya. Dan pembahasan lebih teknis bagaimana proses wadiah, kemudian cara pembagian, penghitungan dan ujroh ataupun bonus-bonusnya sebetulnya nanti ada di implementasi atau mata kuliah berikutnya ya. Kemudian ada prinsip syariah dengan kerjasama usaha. Kemarin kita juga sudah memperkenalkan beberapa produk kerjasama usaha atau syirkah dengan karakter ada mudarobah dan ada musyarakah. Kemudian ada mukobaroh, musakoh, dan mukobaroh ya. Nah, musakoh, mukobaroh ini merupakan kerjasama usaha di bidang-bidang pertanian ya. Dan tidak terlalu banyak dibahas ya transaksi kerjasama usaha seperti di bidang pertanian ini. Jadi kebanyakan yang banyak dibahas nanti sesuai dengan implementasi di dunia kerja ya, yakni hanya ada dua ya, biasanya mudharabah dan musyarakah. Tetapi jika Anda melamar di perbankan negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, bahkan Thailand ya, itu bank syariahnya itu memiliki perkiraan produk-produk syirkah kerjasama usaha yang lebih dari yang kita sebutkan selain mudharabah musyarakah itu ya, sudah banyak produknya. Tapi khusus di Indonesia yang banyak berkembang dan diimplementasikan di dunia perbankan, terutama perbankan syariah, ini adalah mudharabah dan musyarakah. Untuk mudharabah dan musyarakah pun banyak jenisnya ya. Nah, untuk mudharabah ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mustarakah. Nah, masing-masing jenisnya berkarakter berbeda-beda ya. Nah, cuma dari ketiga karakter mudharabah ini ada hal yang sama. Yang pertama sama-sama kerjasama usaha, yang kedua sama-sama memiliki karakter pada kerjasama mudharabah ini di mana yang membiayai pembiayaan dari proyek tersebut adalah satu pihak gitu. Sementara yang mengelola proyek tadi tidak memiliki kontribusi dana apapun gitu. Hanya memiliki kontribusi tenaga saja dan pemikiran untuk mengelola proyek tersebut gitu. Nah, karakter mudharabah mutlaqah itu memiliki kewenangan ya. Jadi si pengelola proyek itu memiliki kewenangan untuk melakukan inovasi-inovasi baik secara tempat, jarak maupun usaha, jenis usaha ya gitu, sepanjang tidak dilarang secara syariah. Sementara mudharabah muqayyadah itu dibatasi. Jadi jenis investasinya dibatasi jarak, misalkan tidak boleh keluar proyek ini di luar kota Sumedang atau di luar negara Indonesia. Jadi ada persyaratan-persyaratan ketentuan yang sudah dibatasi gitu ya. Nah, sementara mudharabah mustarakah
merupakan mudharabah yang pada akhirnya investasi yang 100% dari investor atau sahibul mal itu dalam perjalanan mengalami penurunan investasi dikarenakan dikembalikan beberapa investasinya oleh pengelola atau mudorib ya gitu. Nah ini harus disepakati dari awal ya. Nah, bagaimana teknis untuk mudharabah, musyarakah, kemudian mudharabah muqayyadah, kemudian mutlaqah dan musyarakah sebetulnya tidak dibahas di mata kuliah ini ya. Di sini hanya mengenal saja produk-produknya. Sehingga diharapkan pada mata kuliah berikutnya untuk mempelajari teknis ini kita sudah sedikit mengenal ya tentang produk-produk dan akadnya. Jadi nanti akan disampaikan di mata kuliah berikutnya. Kemudian untuk bekerja sama usaha jenis musyarakah juga ada berbagai jenis, paling tidak ada 4 ya. Ada syirkah atau musyarakah wujuh, ada inan, ada mukhafafah apa ya, itu saya juga lupa lagi, itu ada berapa jenisnya. Kemudian prinsip transaksi syariah yang ketiga selain titipan dan kerjasama usaha ada prinsip jual beli. Dan yang banyak berkembang di implementasi baik adat Indonesia maupun hukum dalam perbankan syariah. Ini ada murabahat, ada bai bistaman ajil, ada bai salam, ada bai istisna, ada bai musyawamah ya, paling tidak ada 5 akad jual beli yang berkembang ya. Dan sekarang yang banyak berkembang di perbankan adalah bai bistaman ajil, kemudian bai istisna dan bai salam ya. Terutama bai bistaman ajil, bai musyawamah dan bai istisna ya yang banyak berkembang ya. Bai salam juga tidak. Tapi mungkin saja di adat ini secara hukum adat apa ya masyarakat Indonesia ini sudah banyak berkembang ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dengan ilustrasi kayak wadiah tadi titipan, misalkan kita menitipkan helm, menitipkan jaket di penitipan jika kita mau ke mall atau mau beribadat di masjid, menitipkan sendal, ya, menitipkan tas, itu sudah kategori wadiah. Terlepas jenis wadiah yad amanah atau wadiah yad adomana tergantung daripada akad awalnya, atau boleh dipergunakan atau hanya menitip saja gitu, seperti itu, di mana yang ketitipan diwajibkan menjaga dan merawat serta mengembalikan kapan saja si penitipnya meminta gitu. Nah ini banyak di hukum adat, jadi sebetulnya secara adat ini ya atau kebiasaan masyarakat Indonesia beberapa prinsip transaksi pola syariah ini sudah banyak diimplementasikan ya, cuma ada yang secara adat ada yang kurang atau kurang pas atau tidak sesuai dengan syariah seperti dalam hukum jual beli ya ada ijon tengkulak itu tidak diperbolehkan. Nah ini harus ditinggalkan. Namun beberapa transaksi sudah sesuai dengan syariah, jadi tidak masalah ya hukum seperti di pegadaian ya. Di secara adat pegadaian sudah berkembang sejak lama. Nah, secara syariah jika sudah memenuhi rukun dan syarat ya tidak masalah dilanjutkan saja, kecuali yang tidak memenuhi rukun dan syarat syariah itu harus dihindari seperti itu. Termasuk dijual beli ataupun di kerjasama usaha. Ya. Jadi kerjasama usaha tetapi seolah-olah menggunakan hukum bunga, kemudian juga bunga kredit, ya seolah-olah memastikan bahwa bulan depan harus membayar bunganya sekian, itu tidak boleh karena yang usaha belum tentu ya ada keuntungan yang besar ataupun kecilnya belum tentu dan itu tidak boleh. Berbeda dengan jual beli, kalau jual beli kan menjual barang ya, jadi tidak terlepas nanti ada turun naik. Tapi kalaupun pembelinya ada mengalami ketidakmampuan, maka diperbolehkan dan si penjual sebaiknya memberikan tenggang waktu itu secara syariah lebih baik ya seperti itu. Nah, kemudian prinsip transaksi syariah yang keempat adalah sewa. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis sewa, ada ijaroh. Nah, ijaroh ini sewa ini memindahkan hak guna ya, seperti sewa ruko, sewa kos-kosan, sewa kendaraan, kemudian sewa panggung ya untuk pernikahan, sound system, kursi dan lain sebagainya itu kategori sewa dan banyak lagi jenis-jenis sewa.
Yang penting secara syariah maupun rukun sudah memenuhi ya. Tidak bisa sewa menyewa alat penghisap sabu misalkan. Walaupun secara rukun memenuhi, ada penyewa, ada yang menyewakan, ada barang yang disewakan, ada biaya sewa dan ada ijab kabul, tetapi barang yang disewakan ini tidak memenuhi syarat secara syariah, bahkan menjadi madorot dan haram hukumnya untuk dilakukan ijarah ya, seperti itu. Kemudian prinsip sewa juga ada jenis ijarah muntahiyah bitamlik ya. Ijarah muntahiyah bitamlik ini masih mirip dengan sewa, memindahkan hak guna, tetapi jika ketentuan yang ditentukan, misalkan sekian bulan dia biaya sewanya selalu tepat waktu dan sesuai, maka diperjanjikan di akhir akan menjadi pindah kepemilikan gitu ya. Nah, itu menjadi hibah ataupun beli gitu. Cuma kalau beli ya di awal berarti harga akhir ya, seperti itu. Nah, tekniknya seperti apa? Justru di mata kuliah berikutnya ya. Di mata kuliah ini hanya pengantar tentang memahamkan akad-akad transaksinya saja ya. Kemudian yang keempat, prinsip syariah yang keempat adalah jasa. Jasa 1, 2, 3, 4, 5 ya, jasa. Jasa di sini ada berbagai produk jasa ya. Ada wakalah, ada hiwalah, ada wakalah ini pewakilan ya, pemberian kuasa, ada kafalah, ada kifalah. Kafalah ini adalah garansi ya, menjamin gitu ya. Artinya jika seseorang kurang yakin pemberiannya kepada si B, maka si A menjadi penjamin. Itu kafalah, itu jasa ya. Kemudian juga rahan gadai syariah ini juga bagian dari jasa yang ditawarkan ya. Ini menjadi prinsip transaksi syariah yang kelima, karena tadi titipan, kerjasama usaha, jual beli, sewa, dan yang kelima adalah jasa. Kemudian ada lagi yang keenam, prinsip transaksi syariah kebajikan. Nah, di sini ada pinjaman, kod ya, ada juga pinjaman kodul hasan, pinjaman kebajikan. Nah, untuk pinjaman berapapun si peminjam pinjamnya ya, berapapun rupiahnya, itu akan mengembalikan sejumlah total yang dipinjamkan. Jadi tidak boleh ada tambahan apapun, karena namanya juga pinjaman. Apalagi kalau kodul hasan, jika peminjamnya tidak mampu maka akan dihibahkan saja, tidak ditagih lagi, karena biasanya termasuk kategori kodul hasan ini adalah yang meminjam itu kategorinya duafa ya, artinya orang seperti fakir, miskin, fisabilillah, kemudian gorimin, kemudian apalagi ya, musafir yang dalam perjalanan, kemudian mu'alaf, orang yang baru pindah agama, itu termasuk kategori yang boleh diberikan pinjaman kebajikan. Artinya kalaupun pinjam kemudian belum mampu dan bahkan tidak mampu, maka dihibahkan. Begitu beberapa transaksi dalam syariah ya, yang secara ekonomi umat ya, kerakyatan banyak sudah berimplementasi di adat kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Nah, ini terkecuali yang memang tidak sesuai dengan syariat, ini harus diperbaiki dan dihindari ya, kemudian dirubah yang sesuai dengan syariat. Begitupun yang sudah teraplikasikan di lembaga atau industri dunia usaha ya, termasuk salah satunya perbankan, insuran, reksadana dan lain sebagainya ya. Dan untuk memperjelas bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat atau ekonomi umat berdasarkan pada ekonomi syariah, nah saya kira pada hari ini kelompok 9 ya, yang terdiri dari Arif Hidayat, kemudian Egi Bilang Mauludin, kemudian Hera Aulianti dan Nisa Rahmani, saya kira pada siang hari ini sudah siap ya di hadapan kita semua dengan tema pemberdayaan ekonomi rakyat berlandaskan pada ekonomi syariah Islam ya. Dan kepada rekan-rekan di kelompok 9 di manajemen B, Bapak persilahkan untuk tampil ke depan memberikan presentasi ya, apa yang sudah menjadi bahan diskusi di kelompok teman-teman di kelompok 9 ya. Saya kira untuk dipersilahkan dipresentasikan di hadapan teman-teman manajemen B ya. Dan saya izin untuk
ke belakang dulu ya, tetapi tetap menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 9 ini ya. Jadi di sini rekan Hera, Nisa bukan kelompok 5 ini ya, kelompok 9 ya. Silahkan langsung saja kepada rekan Arif Hidayat dengan NPM D121045555. Ini cantik, 5-nya triple. Kemudian Egy Gilang Mauludin dengan NPM D121046009. Kemudian Hera Aulianti dengan NPM D1046613 dan Nisa Rahmani dengan NPM D121046115 untuk mempresentasikan hasil diskusi pencarian materi baik PPT makalah maupun presentasi yang disampaikan ya. Dipersilahkan saya kira ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Sukmayadi SEMM dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat berakar pada ekonomi syariah Islam. Namun, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Di antaranya, 1. Arif Hidayat dengan NPM D121045555, 2. Egy Gilang Maulana dengan NPM D121046009, 3. Hera Aulianti dengan NPM D1210413, dan saya Nisa Rahmani selaku moderator dengan NPM D1210415. Pada pemaparan pertama, mengenai beberapa poin materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Arif Hidayat. Kepadanya, saya persilahkan. Pengertian pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan adalah kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya, baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, dasar hukum pemberdayaan ekonomi. Quran Surat Al-A'raf ayat 10, sumber penghidupan dan bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Al-Hikmah. Quran Surat Al-Hasyr, bertakwalah. Quran Surat At-Taubah ayat 105, bermanajemen dalam hidup. Quran Surat At-Taubah 105, bekerja dengan baik dan tidak melanggar syariah. Selanjutnya, dasar hukum pemberdayaan ekonomi. Dari Abu Zar'a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Nisab, saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membuatkan sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, dasar hukum pemberdayaan ekonomi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, barang siapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka berilah kesusahan padanya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dasar pemberdayaan ekonomi. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sehingga ia mencintai tetanggannya atau kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Muttafaq alaihi. Selanjutnya, dasar hukum pemberdayaan ekonomi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang miskin bukanlah dengan berkeliling minta-minta kepada orang lain, lalu menerima 1 atau 2 suap atau menerima 1 atau 2 kurma." Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan miskin, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak diketahui sehingga ia diberikan sedekah dan ia tidak minta sesuatu kepada orang lain." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi perspektif Al-Quran. Kata tamkin dalam Al-Quran dengan semua turunan akar katanya disebut sebanyak 18 kali. Al-Quran menggunakan kata tamkin untuk menunjukkan kepada makna berikut ini. 1. Tamkin berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan. 2. Tamkin berarti kedudukan di sisi penguasa. 3. Tamkin berarti persiapan untuk
meraih kekuasaan atau kedudukan di muka bumi. Keempat, tamkin berarti pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian. 5. Tamkin berarti ketangguhan terhadap agama, yaitu kekuatan untuk mempraktikkan dan menonjolkan syiar Islam dalam keadaan aman tanpa adanya gangguan dan kekacauan. 6. Tamkin berarti kemampuan atau kemenangan terhadap sesuatu. Terakhir, tamkin berarti tetap stabil, kokoh di satu tempat. Selanjutnya, pembagian tamkin dalam Al-Quran. Bentuk tamkin pada satu hal, khusus untuk tamkin di atas bumi. Jika manusia akan boleh tamkin jika terpenuhnya kedua unsur berikut. 1. Secara materi. Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya. Bentuk tamkin terhadap suatu hal mencakup atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. 2. Secara manawi, non-materi. Hal ini akan terpengaruhi dengan adanya penangguhan agama dan keamanan untuk manusia. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif Hidayat. Untuk beberapa poin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Egy Gilang Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang negara sebagai penggerak dalam jaminan sosial. Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Di mana dalam keadaan khusus, negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya. Jaminan sosial. Sistem jaminan sosial atau takaful dalam Islam mencakup: pertama, pembinaan individu dan pembentukan kepribadiannya di masyarakat. 2. Hubungan antar keluarga dan manajemennya. 3. Mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Terakhir, pengatur transaksi keuangan dan hubungan-hubungan yang bersifat ekonomis. Pengertian miskin. Istilah kemiskinan dalam Al-Quran adalah kata al-fakir dan al-maskamah. Pelakunya disebut fakir atau miskin secara etimologis. Kata fakir menunjukkan pada hilangnya sesuatu pada bagian tertentu, termasuk diantaranya patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan. Ada 3 pendapat ulama yang mengenai perbedaan fakir dan miskin, antara lain: pertama, sesungguhnya orang yang fakir dan miskin adalah satu golongan sehingga definisinya sama. Orang miskin lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. 3. Orang fakir lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Aspek-aspek kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aspek madiyah atau materi, 2 aspek manawiyah atau non-materi, 3 kemiskinan dalam arti khusus. Secara sosioekonomis ada 2 bentuk kemiskinan menurut Baswir. Pertama, kemiskinan absolut, 2 kemiskinan relatif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Egy. Untuk beberapa poin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hera Aulianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan. Beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial politik di mana orang miskin bersangkutan tinggal. Yang kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutus hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Yang ketiga, tanamkan ras kesamaan atau egalitarian dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Yang keempat, merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Yang kelima, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Yang keenam, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Dampak dari keadaan kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam ada kemiskinan secara materi dan non-materi. Bahkan ada kemiskinan khusus di mana kemiskinan di hadapan Tuhan.
Kemiskinan secara non-materi dapat dilihat dari beberapa maraknya kasus kekerasan yang terjadi. Ini merupakan efek dari pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas dapat dilakukannya, seperti merampok, menodong, mencuri, atau menipu. Dari sinilah sebuah kemiskinan dapat berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia. Atau dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pada pasal 33 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang terakhir, pada pasal 28C menjelaskan yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hera Aulianti. Untuk beberapa poin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan poin materi mengenai mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Berbagai cara telah dilakukan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, yaitu dengan melakukan penanggulangan. Salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan banyak terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih banyak tertinggal oleh teknologi canggih. Pembangunan pedesaan terpadu atau Integrated Rural Development dewasa ini menjadi strategi pembangunan yang baru. Strategi dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin pastinya terlebih dahulu harus melihat pemenuhan dari kebutuhan pokok atau basic needs masyarakat miskin itu sendiri. Dalam hukum ekonomi, ada hukum ekonomi sosial di mana yang berperan terutama dalam pemenuhan dasar yaitu kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan seharusnya dimulai dari mengubah kebiasaan yang konsumtif dikurangi dan mulai membiasakan dengan menabung. Baik, dari beberapa poin materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Pemberdayaan ekonomi
berkaitan dengan masalah kemiskinan dengan membantu orang yang miskin, maka akan mendapat pahala, dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa tanyakan melalui WA Group. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di kelompok 9 tadi ya. Materinya sudah sangat bagus, kemudian mengena dengan tema pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan pada ekonomi syariah Islam ya. Jadi makna pemberdayaan tadi sudah disampaikan ya, sudah sangat bagus ya. Kemudian juga dasar-dasar baik itu secara dasar agama ya, baik Al-Quran, As-Sunnah dan hadis serta ijma tadi sudah disampaikan. Kemudian beberapa dasar menyangkut kepemerintahan kenegaraan dari mulai undang-undang tadi Permen, Kepmen sudah banyak disampaikan ya, termasuk juga dengan pasal-pasalnya ya tadi. Kemudian juga tadi juga sudah cukup jelas disampaikan tentang bahwa kita ini tidak semata-mata jadi utamakan yang kita butuhkan, bukan mengutamakan yang kita inginkan. Karena kalau mengutamakan yang kita inginkan itu tidak ada habis-habisnya ya, dan ini yang akan menyebabkan kita selalu banyak kekurangan ya. Jadi pendapatan berapapun besarnya, jika keinginan yang memang diutamakan ini akan berat dan capek gitu. Dan ini yang mengakibatkan kita sengsara sebetulnya ya. Nah, tapi jika mengutamakan kebutuhan, semua kita butuh. Jadi walaupun menurut orang lain tipe dan jenisnya tidak keren, tetapi makna kebutuhannya sudah terpenuhi ya sudah nggak apa-apa. Misalkan di handphone ya. Nah, kebutuhan kita ini untuk nelpon, untuk WA, kemudian untuk hal-hal yang jenis-jenis yang lainnya yang cukup ya. Nah, saya kira di HP Samsung, kemudian Oppo yang tidak hanya iPhone, itu sudah terpenuhi ya sudah, berarti karena mengutamakan kebutuhan. Nah, salah satu yang mengutamakan keinginan adalah mungkin ingin yang serba bermerek atau apalah gitu ya. Nah, masih mending kalau kita masih memiliki kemampuan yang sepadan. Nah, jika kita tidak memiliki kemampuan, nah inilah yang mengakibatkan bahaya dan mengakibatkan kesengsaraan. Ini bukannya muncul pemberdayaan, malah muncul pemborosan ya. Seperti itu. Jadi sudah sangat bagus ini materinya. Sama seperti Rahmani barusan, jika ada hal-hal yang mesti disampaikan dan didiskusikan, dipersilahkan disambung melalui WA Group ya. Terima kasih pada kelompok 9 yang sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Kemudian juga kepada rekan-rekan tadi, jika ada hal yang perlu didiskusikan silahkan dilanjut ke grup, dan dari saya juga mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.